Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Arif Roman Mansur, biasa dipanggil dengan Pak Arif. Oke, jadi sebelum kita mulai pembekalan praktikum kita pada pagi hari ini, malah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dan juga pemahaman serta ilmu yang bermanfaat. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Baiklah, langsung saja. Jadi kemarin saya sempat dihubungi oleh saudari Naswa ya, untuk menanyakan perihal pelaksanaan praktikum, kan karena kami saat ini untuk dosen CPNS sedang ada acara latsar sampai tanggal 2 November 2020. Jadi untuk sementara, jadi waktunya kita tidak bisa secara live, tapi kita laksanakan secara asinkronus ya. Jadi saya akan merekam penjelasan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan. Oke, apakah adik-adik semuanya dalam keadaan sehat? Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan dan dijauhkan dari wabah COVID ya, karena saat ini informasi terakhir sudah untuk Padang sendiri sudah 80, bahkan efeknya untuk mahasiswa koas dari Fakultas Kedokteran dan Fakultas Keperawatan untuk profesi nurse akan dikembalikan ke institusinya. Oleh karena itu memang kondisi saat ini sangat memprihatinkan. Oke, kita tidak lupa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatannya dan juga bersolawat pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman, walaupun kita sekarang menggunakan mode asinkronus, saya harapkan adik-adik semuanya tetap memberikan konsentrasinya. Jadi saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana nanti pelaksanaan praktikum kita pada kesempatan yang berikutnya, pada pertemuan kedua dan seterusnya ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa sementara kita via WA dulu. Nanti kalau misalnya saya sudah ada waktu akan saya buatkan forum ya, atau forum di Island, sehingga nanti akan terdokumentasi dengan baik. Oke, jadi adik-adik ini kan semester 3 ya. Jadi kita salah satu soft skill yang 6C menurut Pak Mas Menteri, yaitu saja adalah communication ya. Communication. Nah, dan di keperawatan ini akan difasilitasi untuk lebih dalamnya di komunikasi keperawatan 2. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Jadi ini yang kemarin disampaikan oleh Bu Jul ya. Saya rasa teman-teman sudah paham semua karena kita ada praktikumnya. Jadi kita akan melakukan pembelajaran praktikum labor. Oke, ini sedikit review saja. Jadi bagaimana sih kita menerapkan prinsip komunikasi terapeutik dan bagaimana aplikasinya gitu ya, khususnya nanti dari berbagai individu, mulai dari diri kita sendiri, self awareness, kemudian anak-anak, kemudian remaja, dewasa, lansia, kemudian bagaimana komunikasi ketika kita melakukan nursing proses, dari pengkajian, penegakan diagnosis sampai evaluasi ya, dan nanti termasuk bagaimana dalam kondisi-kondisi tertentu ya, misalnya ketika mungkin pasiennya marah-marah, gimana, apa yang harus kita lakukan dan seterusnya. Nah teman-teman, nanti ini adalah
sumber rujukan yang mungkin kita akan gunakan nanti. Jadi yang paling bawah ini dari UNICEF, communicating with children ya. Principle and practice to nurture, inspire, excite, educate, and heal. Artinya silakan dicari sendiri di Google Translate. Yang kedua adalah communicating with pediatric patient and their families, the Texas Children's Hospital Guide for Physician, Nurse, and other health professional. Ini 260 halaman lebih ya. Palazzi et al. Sebenarnya nggak cuma Palazzi aja penulisnya. Di buku ini sangat bagus karena ada beberapa contoh-contoh case. Nanti kan teman-teman akan membuat semacam skenario atau strategi pelaksanaan ya, sesuai dengan tema kita pada hari tersebut. Nah, buku yang ketiga yang berbahasa Indonesia ini ada buku Ajar Keperawatan Dasar 2 karya Bu Rika Sarvika dan kawan-kawan, Bu Tika dan Bu Windy. Buku ini bisa teman-teman download di Repo Unan ya, silakan download sendiri aja bisa. Begitu juga buku yang saya sampaikan tadi yang lain tuh bisa download juga. Oke ya, untuk jadwal praktikum seperti yang saya sampaikan tadi, untuk minggu pertama kita masih penjelasan, kemudian materi yang kedua adalah self awareness, bagaimana kita itu sadar tentang diri kita sendiri, karena salah satu kunci kesuksesan seseorang itu dia punya self awareness yang baik. Saya tuh siapa sih gitu ya, saya tuh tujuannya apa motivasi saya gitu ya, apa tujuan hidup saya dan seterusnya ya. Kemudian komunikasi mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Nah, terus tadi komunikasi sesuai dengan nursing proses ya. Dan nanti teman-teman membuat SP terlebih dahulu. Nah, nanti bisa dikonsultasikan ya sebelum praktikum dimulai. Kemudian tentunya nanti teman-teman di sini karena metode yang kita gunakan adalah role play dan demonstrasi, maka nanti silakan berpasang-pasangan ya, berpasang-pasangan. Kemudian untuk skenarionya boleh buat sendiri atau melihat di buku yang saya sampaikan tadi ya. Nah, di buku Communicating with Pediatric Patient and Their Families ini ada. Nanti tinggal teman-teman ambil, terjemahkan pakai Google Translate. Nah, di situ nanti diperbaiki sedikit bahasanya. Ada dari anak, remaja, bahkan bayi ada dan seterusnya. Termasuk prinsip-prinsipnya dan bagaimana metodenya. Nanti di sana ada. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Ini masih pertemuan ke-9 sampai ke-11. Ini masih terkait dengan bagaimana komunikasi terapeutik pada nursing proses keperawatan. Lalu lanjut ke bagaimana komunikasi terapeutik pada pelaksanaan asuhan keperawatan pada pasien gangguan fisik ya, karena ada gangguan itu ada yang sifatnya fisik, ada yang sifatnya mental, jiwa ya. Kemudian pada pasien terminal ya, maksudnya end of life, apa yang kita sampaikan. Kemudian komunikasi menghadapi pasien yang komplain. Nah, nanti ada contohnya, kasusnya di buku tadi yang saya sampaikan. Bagaimana kita secara asertif menjawab pertanyaan atau komplain dari pasien. Kemudian bagaimana kita menyampaikan pada pasien tentang berita buruk. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk pembimbing praktikum yang sama saya ini kelompok D ya. Kita jadwalnya jam 8 sampai 9.40. Ya, besok saya usahakan semoga bisa ya sebelum jadwal ini saya upload itu ya. Oke, jadi yang namanya komunikasi dalam keperawatan ini sangat penting ya. Kenapa? Karena perawat ini yang paling banyak berkomunikasi dengan pasien. Ya, beda dengan dokter. Ya. Asesmen bla bla.
kasih resep. Kita enggak, kita harus banyak berkomunikasi, baik verbal maupun non verbal, dengan tersenyum, ya, dengan menyapa, ya, dengan memberikan keramahan. Itu mungkin kalau saudara atau adik-adik semua pernah dirawat di bangsal VIP ya, atau bahkan VVIP, atau bahkan pernah di suite room yang seperti kamar hotel, tentu pelayanannya akan berbeda dengan di bangsal kelas 3 ya, karena saya pernah dulu merawat pasien di bangsal VVIP bahkan suite room, itu benar-benar sangat berbeda. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana tipikal pasiennya, dan seterusnya ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ini adalah materi kedua tadi ya, self awareness. Jadi kalau kita itu pengen memperbaiki diri kita agar menjadi lebih baik, maka self awareness merupakan langkah yang pertama. Kenapa? Karena self awareness ini kita membangun kesadaran diri yang kita berupaya memperhatikan apakah pikiran kita yang kita pikirkan ya, perilaku kita, atau sikap kita, atau perasaan kita, dan dampaknya terhadap orang lain. Nah, jadi kita tidak seenaknya sendiri gitu ya. Dan tentunya kalau kita punya self awareness yang baik, orang lain juga akan memberikan respect kepada kita. Anda sekarang sudah semester 3, tentunya harus lebih meningkatkan self awareness. Nah, nanti ada bagaimana sih cara kita membangun self awareness atau meningkatkan self awareness, bahkan sudah ada ini ya, tools atau instrumen untuk mengukur self awareness. Jadi kalau teman-teman pengen penelitian tentang self awareness bisa menggunakan tools tersebut. Kemudian komunikasi terapeutik pada anak. Nah, ini tentunya mulai dari bayi sampai orang dewasa akan berbeda-beda metode dan pendekatannya ya. Kalau bayi dia akan lebih banyak komunikasi nonverbal, dengan ekspresi, dengan bercanda, guyon gitu dan seterusnya. Kalau pada usia anak itu kan mulai dari bayi, neonatus ya, kemudian bayi, kemudian toddler, kemudian preschool, school, kemudian teenager, remaja ya, dan seterusnya. Nah, ini akan punya pendekatan yang berbeda-beda. Nanti ketika kita masuk ke sini, maka akan kita sampaikan kepada anak-anak, pada bayi misalnya kita menggunakan pendekatan ini. Tugas Anda adalah mengaplikasikan teknik tersebut. Nah, nanti harapannya saya sebelum teman-teman itu praktikum, silakan nanti kontak kepada saya. Terima kasih. Nanti akan saya sampaikan triknya dan teman-teman nanti silakan dibagi mana yang menggunakan trik ini, mana yang menggunakan trik itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah pada remaja ya. Mungkin kemarin masih remaja, tapi sekarang sudah ya remaja akhir gitu ya. Ini lagi marah, lagi bete, mungkin minta sesuatu ya, misalnya minta motor atau minta BlackBerry atau minta iPhone misalnya ya, tapi nggak dipenuhi ya marah-marah lah, biasa remaja ya.
maunya menang sendiri, maunya ego sendiri. Oke, kemudian tanda petik pada orang dewasa. Nah, ini juga pendekatannya akan berbeda lagi. Terus pada lansia. Nah, ini juga punya metode-metode yang spesifik yang nanti akan kita bahas sama-sama. Oke, baiklah. Saya rasa cukup ya teman-teman semua untuk pembekalan praktikum pada pertemuan pertama ini. Jadi prinsipnya nanti teman-teman silakan berpasang-pasangan, boleh menggunakan media perekam apapun, misalnya Pak saya mau pakai Zoom direkam boleh, mau pakai WhatsApp video juga boleh, kemudian direkam, kemudian sebelum melakukan itu silakan dikonsultasikan terlebih dahulu terkait strategi pelaksanaan atau skenario yang akan teman-teman role playkan dan demonstrasikan, tapi tidak semuanya, makanya nanti kita bagi. Misal pada anak itu ada mulai dari bayi gitu ya, toddler, presekolah. Nah, nanti ada misalnya ada 10 mahasiswa kan bisa ada 5 pasang. Nah, 5 pasang ini kan kita bagi-bagi. Misalnya nanti metodenya bisa kita beda-bedakan seperti itu. Oke ya, saya rasa cukup dari saya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri pertemuan pertama pada praktikum Komkep 2 ini. Semoga yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat dan tentunya bisa memberikan bekal pada teman-teman semua untuk besok berkomunikasi. Nah, salah satu mungkin sebagai closing statement ya, yang terpenting salah satu prinsip komunikasi yang terpenting yaitu kita punya mindset bahwasanya semua orang itu penting ya, semua orang itu penting ya. Saya ulangi lagi, kita harus punya mindset semua orang itu penting. Ketika kita berbicara dengan siapapun, maka kita kosongkan dulu ya. Kalau kita punya gelas atau kita punya wadah, kita kosongkan dulu sehingga kita bergaul atau berbicara, berkomunikasi dengan siapapun, kita bisa mendapatkan manfaat dari orang tersebut, walaupun orang tersebut mungkin secara pendidikan di bawah kita. Misalnya dia satpam atau tukang sapu atau cleaning service, tapi tentu mereka mempunyai kelebihan-kelebihan dan kita juga pasti punya kekurangan-kekurangan. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.